ya adalah kita mulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama thalabul ilmi, untuk bersama-sama mengkaji dinul Islam pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amaliyah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan jiwa, raga, harta, tenaga demi untuk memperjuangkan dinul Islam sehingga Islam sampai kepada kita seperti yang kita nikmati pada saat ini. Jamaah rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita akan mengkaji fatwa tarjih, hukum-hukum yang berhubungan dengan ajaran Islam yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah riya. Kita akan membahas masalah riya pada malam hari ini. Nanti kita akan juga bahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan riya, dan di samping itu kita akan membahas dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan ikhlas dalam beribadah. Jamaah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama ya, ini ada di grup yang berhubungan dengan meng-share atau mengumumkan infak, baik infak Jum'ah maupun infak pada jamaah yang lainnya. Sempat juga karena ada perseteruan di grup itu, di grup Sang Surya ya, dari sebuah pimpinan cabang itu,
bahwasanya ada yang komentar meng-share hasil infak dan lain sebagainya itu nggak boleh, itu termasuk riya. Nah, kemudian yang meng-share juga berkomentar, wah, saya ini bukan masalah riya dan tendensi, sebagai pertanggungjawaban saya sebagai pengurus, dan saya bertanggung jawab kepada para jamaah semua. Nah, untuk malam hari ini kita akan mengkaji masalah itu. Nah, ini kebetulan juga ada dari warga Muhammadiyah juga yang bertanya seperti itu, yang berhubungan dengan perolehan infak, ya, infak Jumat atau infak yang lainnya, kemudian diumumkan dapatnya segini, wah itu nggak boleh, itu termasuk riya. Nah, malam hari ini kita akan membahas masalah itu, biar nanti tidak terjadi mungkin perseteruan lagi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pada waktu itu juga saya sempat berkomentar. Biasanya saya nggak komentar, nggak menjawab, tapi saya komentari bahwasanya berinfak itu boleh secara diam-diam, boleh secara terang-terangan. Di dalam Al-Quran itu sudah ada dijelaskan. Saya sampaikan ayat ini, suratnya ini, ayatnya ini. Baru di grup itu baru nggak ada komentar lagi, ya, nggak ada komentar lagi. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas masalah itu, ya, masalah batas-batas riya dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, yang berhubungan dengan fatwa ini, ya, fatwa ini kebetulan dari jamaah juga, dari warga Muhammadiyah juga, ya, yang berhubungan dengan ini ditanyakan kepada tim majelis tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, kemudian disidangkan, disidangkan pada hari Jumat tanggal 14 Dzulqa'dah 1431 Hijriah, kemudian bertepatan tanggal 22 Oktober 2010. Ini sudah lama sebenarnya permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal ini kita akan pertama membahas masalah riya. Apa riya itu? Apa riya itu? Di sini dijelaskan di sidang ini, riya adalah memamerkan amal ibadah atau prestasi kita kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian dan penghargaan darinya. Mengharapkan pujian dan penghargaan darinya. Riya ini adalah perbuatan hati yang tercela. Bahkan riya ini dianggap sebagai asyirku al-asghar, syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Suatu amal atau ibadah yang dilakukan secara riya itu niatnya ada dua. Yang pertama untuk Allah, dan kedua untuk selain Allah. Untuk Allah dan untuk selain Allah. Sebagai contoh, orang mendirikan sholat dengan niat karena Allah dan supaya dipuji calon mertua misalkan, atau seperti orang yang memberi infak kepada fakir miskin dengan niat karena Allah dan supaya disebut serta dipuji sebagai dermawan. Ini pengertian dari riya. Intinya, riya beribadah niatnya itu selain Allah. Berarti kalau ibadah itu niatnya selain untuk Allah, berarti itu riya dan termasuk syirik. Di mana letak syiriknya? Kalau beribadah itu untuk Allah, itu ikhlas, beribadah untuk Allah, kemudian di samping itu ada ibadah untuk selain Allah, berarti menyamakan Allah dengan hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Misalkan hal yang lain itu ingin dipuji, atau yang lain ingin dilihat orang,
Berarti itu ibadahnya selain dari Allah. Berarti Allah itu disekutukan dengan yang lain. Berarti itu termasuk syirik, yang namanya syirik asghar atau syirik yang tersembunyi. Disinilah riya itu disebut sebagai syirik kecil, karena orang yang melakukannya telah menyekutukan Allah dengan selainnya dalam amal atau ibadah tersebut. Orang yang riya itu berarti tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal atau ibadahnya. Allah tidak suka orang riya, dan Dia akan membiarkan orang tersebut bersama sekutunya itu. Maksudnya sekutunya di samping Allah itu dia bersama-sama apa yang dia tuju, ibadahnya dia tuju, misalkan pamer dengan orang, maka dia sudah biar bersama-sama pamer dengan orang itu supaya dipuji dengan orang, dia biar bersama-sama memuji orang itu. Dan ini adalah sangat halus sekali. Riya ini sangat halus sekali karena itu ada di dalam hati kita. Dalam hati kita. Kemudian karena riya itu di dalam hati, maka yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu berbuat riya, niatnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka orang yang riya, dan Dia akan membiarkan orang tersebut bersama sekutunya itu. Dalam hadis qudsi berikut, Rasulullah SAW menyatakan hal tersebut dengan tegas. Ini saya bacakan artinya saja. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya itu menyekutukan aku dengan selain aku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Perlu kita garis bawahi. Orang berbuat ikhlas itu berat sekali. Orang berbuat ikhlas sangat berat. Tapi di samping itu lebih berat lagi mempertahankan ikhlas. Ini perlu digarisbawahi. Ikhlas itu berat, tapi lebih berat lagi mempertahankan ikhlas. Suatu misal, seseorang menginfakkan di umur remajanya, misalkan umur 30 tahun, menginfakkan semen misalkan untuk membangun masjid. Saking banyaknya semen itu yang diinfakkan, yang sudah dilakukan di masjid, sehingga masjid itu sampai jadi megah. Ikhlas di awalnya pada umur 30-an. Kemudian dia bertahan, tidak ada komentar apa-apa, tidak ada menyampaikan apa-apa. Pertamanya ikhlas. Kemudian di umur 80 tahun, sudah menjelang itulah panggilan Allah lah, ya, misalkan seperti itu, ya, umur 80 tahun. Selama itu dia bisa bertahan di umur 80 tahun. Dia bilang, tuh masjid itu kalau enggak saya yang nyumbang, itu enggak akan jadi semegah itu. Berarti yang selama ia pertahankan, mulai dari umur 30 tahun sampai 80 tahun itu hilang semuanya, habis pahalanya.
tidak membekas sama sekali. Makanya saya sampaikan tadi, perlu digarisbawahi, ikhlas itu sangat sulit, tetapi lebih sulit lagi mempertahankan ikhlas. Bagaimana cara mempertahankan ikhlas? Di perserikatan misalkan ini ya, misalkan di masanya, hebat di perserikatan, bisa membangun ini, bisa membangun itu. Tidak ada apa-apa, setelah dia ganti jabat, ganti pengurus. Nah, waktu itu dia ikhlas. Tapi setelah ganti pengurus terus dia bilang, tuh di zaman saya dulu waktu menjadi pengurus, tuh menjadikan sebesar itu tuh perserikatan. Nah, hal yang seperti ini berarti amal yang dia lakukan itu hilang sama sekali. Maka dari itu mempertahankan ikhlas itu sangat sulit. Sudah hilang itu ya, sudah hilang pahalanya karena ada pamer. Bukan karena Allah, tapi karena apa? Supaya pengurus yang lainnya tahu bahwa dia itu hebat, misalkan. Dia lebih cakap misalkan, dan lain sebagainya. Lebih memumpuni di dalam hal itu, dalam organisasi. Maka apa yang terjadi? Pahalanya semuanya hilang. Semua pahalanya hilang. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sungguh yang paling aku takuti atasmu adalah asyirk al-asghar, yang riya tadi, syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Sahabat bertanya, apa asyirku al-asghar itu? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, riya. Allah ketika membalas perbuatan manusia pada hari kiamat berfirman, pergilah kepada mereka yang engkau riya untuk mereka di dunia, dan lihatlah apakah engkau mendapatkan balasan pada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nanti di yaumul kiamah, yang kita riya itu, kita suruh datang kepada yang kita riya itu. Apakah kira-kira ada manfaatnya yang ia riya itu waktu ketika di dunia? Ada tidak balasannya? Allah suruh memerintahkan seseorang itu supaya datang kepada seseorang yang diriai itu. Misalkan saya riain dengan Pak Hiding misalnya. Pak Hiding, saya ini waktu zaman dulu itu gini. Nah, untung ada saya, itu. Dan lain misalkan. Nah, nanti di yaumul kiamah saya sudah datangi Pak Hiding, sama Allah perintah datangi Pak Hiding. Ada manfaat, bisa memberi manfaat enggak kira-kira Pak Hiding itu? Sesuai dengan hadis ini, tidak akan bisa memberikan manfaat dan pahalanya itu tidak ada sama sekali. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menerangkan hakikat amalan yang dianggap di jalan Allah, yakni yang ikhlas dan diterima di sisinya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, ada orang berperang karena fanatik, berperang karena berani, dan berperang karena riya. Yang manakah di antara mereka itu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jawab beliau, barang siapa berperang supaya agama Allah itu yang paling tinggi, maka itulah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, karena riya ini berada di dalam hati, ya, karena riya di dalam hati, maka yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Kemudian ikhlas itu termasuk ibadah hati. Ikhlas itu termasuk ibadah hati. Seseorang tidak mengetahui apakah dia ikhlas apa enggak, karena ikhlas itu termasuk ibadah hati, maka yang tahu hanya Allah dan Rasul dan dia sendiri. Termasuk iman. Iman itu termasuk ibadah hati. Seseorang tidak mengetahui apakah dia beriman atau tidak, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Jadi harus mungkin kita introspeksi diri, ya, di dalam kita beribadah, berorganisasi, supaya apa yang kita lakukan ini, ya, menjadikan suatu amalan yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, nanti akan kita simpulkan, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diadili pada hari kiamat ialah seseorang laki-laki yang mati syahid. Seorang laki-laki yang mati syahid. Ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat-nikmatnya di hadapan kepadanya, maka ia mengenalinya, Allah mengenalinya. Artinya seorang laki-laki ini dia berperang di dalam Allah, untuk berjuang jihad di jalan Allah, dengan nikmat-nikmatnya dihadapkan kepadanya, maka ia mengenalinya. Seseorang itu mempunyai kekayaan. Kekayaan itu misalkan seperti kuda, itu nikmatnya, nikmat dari Allah, seperti kuda, semua perangkat untuk perang. Kemudian setelah dihisab, diadili oleh Allah, laki-laki ini menyampaikan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengenal nikmat ini? Iya, saya mengenal nikmat ini, kuda dan ini dan sebagainya. Nikmat yang untuk berjuang, untuk jihad fisabilillah tadi. Kemudian Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Maksudnya untuk apa yang dia lakukan dengan nikmat-nikmat yang ada tadi, kuda, perang, pedes, semua perlengkapannya. Ia menjawab, saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Dengan semua kekayaannya tadi, ya, membersamai untuk jihad di jalan Allah, termasuk nikmat-nikmat atau harta-harta yang ia miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau bohong, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya disebut sebagai pemberani, dan sudah disebut begitu. Oh, si fulan itu pemberani, dan sudah disebut oleh sahabat-sahabat Rasulullah, misalkan orang yang lain, oh memang orang itu pemberani, dan seterusnya, supaya disebut pemberani. Lalu diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya, lalu dicampakkanlah ia ke dalam neraka. Padahal ini kok kelihatannya seorang yang mujtahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Karena niatnya dari mujtahid tadi,
salah ya, niatnya supaya dipuji oleh seseorang, bukan niat karena Allah, dan Allah pun mengadili seperti itu. Kemudian mujtahid tadi dilempar, diseret atas mukanya, kemudian dilempar ke neraka. Jadi mukanya di bawah, kemudian diseret, kakinya di atas, sesuai dengan hadis ini. Kita lanjutkan. Dan seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan ia membaca Al-Quran, lalu didatangkanlah ia dengan di hadapannya kenikmatan-kenikmatannya sehingga ia mengenalinya. Dengan harta kekayaannya, dengan uang-uang yang banyak, seseorang itu menuntut ilmu hingga sampai S1, S2, S3 dan seterusnya. Dengan hartanya dia belajar menjadi qori yang bagus dan terkenal. Dengan harta kekayaannya, yang jelas dia mempunyai ilmu yang tinggi, Lalu didatangkannya ia dan dihadapkan kenikmatannya sehingga ia mengenalinya. Dengan harta-harta itu, oh ini hartamu, iya betul. Untuk apa hartamu? Untuk menuntut ilmu. Untuk apa hartamu? Untuk mencari gelar. Untuk apa hartamu? Untuk menjadi seorang qori yang bagus, dan seterusnya sebagai dokter dan sebagainya. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Kemudian orang tadi menjawab, ia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan saya membaca Al-Quran di jalanmu. Ini kata orang tadi, dengan ilmu, saya mempergunakan ilmu itu dengan mengamalkan sesuai dengan disiplin ilmunya. Yang dokter mungkin yang menjadi dokter dan seterusnya, yang profesor dan sebagainya, supaya dia menjadi orang yang berguna gitu ya untuk masyarakat. Kemudian Allah menjawab, setelah seseorang tadi memberi komentar, wah ilmunya saya untuk ini, supaya ini dan sebagainya. Dengan ilmu itu saya menjabat sebagai ini, sebagai dan seterusnya. Kemudian Allah bertanya, Allah menjawab. Setelah seorang tadi menyampaikan jawabannya, kemudian Allah menjawab, engkau bohong, engkau dusta. Nah ini hati-hati Bapak Ibu yang jadi guru ini, jadi guru, jadi apa. Ini harus berhati-hati, yang punya ilmu ya, dengan kemampuan ilmunya ya. Engkau bohong, engkau berdusta, kata Allah. Tetapi engkau mempelajari ilmu supaya disebut seorang ilmuwan, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang qori, dan sudah disebut begitu. Lalu ia diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya, lalu dicampakkanlah ia ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, ini kita yang paling banyak ini, kita ini sebagai guru ini juga termasuk tipis ini ya, tujuan kita ini jadi guru itu sangat tipis sekali. Tujuannya apa? Ada seseorang mungkin ya yang tujuannya itu misalkan mencari kekayaan, nah itu. Kemudian ada yang supaya mungkin derajatnya itu misalkan dipandang orang itu lebih tinggi dan lebih terhormat misalkan. Nah ini hati-hati.
Kalau misalkan kita seorang guru, supaya lurus niat kita, ya harus kita iringi. Kita iringi dengan niat saya ini juga mengabdi dengan ilmu saya, misalkan karena Allah, karena ilmu yang telah dimiliki. Kemudian juga saya ini bekerja untuk menghidupi rumah tangga, itu juga sebuah ibadah. Nah, ini jangan sampai terlepas juga. Ini sebuah ibadah, sehingga dua-duanya dapat. Menghidupi rumah tangga itu juga sebagai ibadah, saya bekerja sebagai guru. Nah, yang tidak diperbolehkan dengan semata-mata niat kita bekerja jadi guru itu tidak mengikutkan atas nama Allah sama sekali. Itu yang tidak diperbolehkan. Artinya tidak ada andil sedikit pun buat Allah gitu kita untuk mengajar dan sebagainya. Tidak ada sama sekali tempat bahwasanya semua itu adalah karena Allah. Itu harus ada tempatnya. Kalau tidak, berarti niat kita hanya karena manusia saja, dunia saja. Kalau tidak ada sedikit tempat supaya kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ini ada tiga. Yang ketiga, yang terakhir, dan seorang laki-laki yang dilapangkan dan diberi berbagai macam harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkanlah ia dan dihadapkanlah kenikmatan-kenikmatannya sehingga ia mengenalinya. Didatangkan, ini tanahmu dulu waktu di dunia, iya betul. Ini hartamu, oh iya ini betul harta saya. Ini mobilmu, iya ini betul mobil saya. Dan lain sebagainya, didatangkanlah semua. Dan ia juga mengakui bahwa itu adalah milik dia. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Kepada seseorang tadi, ia menjawab, tidak ada jalan yang engkau suka untuk saya berinfak di dalamnya, melainkan saya telah berinfak untukmu. Saya berinfak untukmu. Semuanya apa yang dikerjakan, asalkan dia itu untuk dinul Islam, dia selalu berinfak. Selalu berinfak. Allah berfirman, engkau bohong, engkau dusta, tetapi engkau melakukan hal itu supaya disebut dermawan, dan sudah disebut begitu. Wah, kamu dermawan, oh si Suto itu dermawan, si Pulan itu dermawan, dan sebagainya. Dia sudah disebut di dalam lingkungannya, di dalam masyarakat. Lalu ia diperintahkan, maka ditariklah ia di atas wajahnya, lalu dicampakkannya ia ke dalam neraka. Setelah itu, setelah ditunjukkan, oh kamu bohong, tujuannya bukan itu, tujuanmu supaya apa? Dianggap dermawan dan lain sebagainya. Setelah itu ditariklah kakinya, mukanya di bawah, kemudian dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih kok jamaah kalian ya, betul-betul sahih dari Muslim. Ini yang perlu kita introspeksi diri ya. Amal kita ini, amalan-amalan yang kita lakukan selama ini,
apakah mengandung hal-hal yang seperti itu? Kenapa ini disampaikan? Supaya nanti tidak ada introspeksi diri kita ini, tidak ada rasa di dalam hati kita itu sifat riya. Karena ini Allah yang menjawab, itu Allah yang tahu di dalam hati seseorang itu riya apa tidak. Seandainya Allah tidak menjelaskan seperti ini, kita tidak tahu orang itu riya apa tidak, karena riya itu memang di dalam hati. Karena Allah yang menjawab, oh kamu bohong, alasanmu seperti ini, tujuanmu seperti ini dan sebagainya. Maka dari itu kita akan kembali ya, setelah kita merasa astagfirullahaladzim, ini adalah salah, kita tetap istighfar. Namanya manusia, di zaman Rasulullah sudah ada seperti ini. Di zaman Rasulullah itu sudah ada sahabat, kurang apa dia sebagai mujtahid di medan perang, kurang apa? Di zaman Rasulullah itu sudah ada. Kita ini bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in, bukan juga ulama yang terkenal apal hadis banyak ya. Tentu kita jauh sekali dari hal seperti itu, tapi kita tetap akan berusaha. Apapun yang kita lakukan ya, kita luruskan niat kita. Harus kita luruskan. Kita kembali, astagfirullah, ini karena Allah kok, karena manusia. Harus kita kembalikan. Ini sangat sulit Bapak Ibu, karena ini terpengaruh dengan apa? Yang menggoda kita ini setan. Itu sulitnya di situ. Iblis itu mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang masih hidup dan tidak mati-mati. Dia beranak pinak. Sedangkan manusia itu meninggal dunia. Mungkin kalau secara logika ya, mempengaruhi kita, bisa satu orang itu bisa digoda ratusan iblis, ratusan jin, ratusan setan, karena mulai dari zamannya Nabi Adam nggak mati-mati. Sangat sulit kita untuk mengelak itu. Dan memang di dalam Al-Quran dijelaskan kita akan digoda dari depan, ke kanan, dari kiri, goda dari semua penjuru. Maka dari itu kita harus introspeksi diri, meluruskan niat kita, supaya apa? Supaya ibadah kita ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hadis di atas memberikan petunjuk agar kita ikhlas, yakni melakukan suatu amal atau ibadah semata-mata hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail berkata, meninggalkan suatu amal karena orang itu, karena seorang itu riya. Melakukan suatu amal karena orang itu syirik. Dan ikhlas itu jika Allah menghindarkanmu dari keduanya. Ini ada dua, ada dua. Meninggalkan suatu amal karena orang lain. Kemudian melakukan suatu amal karena orang, itu adalah syirik. Dan ikhlas itu jika Allah menghindarkanmu dari keduanya. Kalau ikhlas itu karena Allah, berarti kalau tidak ikhlas itu karena selain Allah, itu berarti syirik. Kalau ikhlas itu karena Allah, kalau tidak ikhlas itu karena bisa manusia, bisa karena yang lainnya. Berarti perbuatan yang tidak ikhlas itu adalah perbuatan menyekutukan. Tujuannya bukan karena Allah. Karena tidak ikhlas berarti itu tujuannya ke selain dari Allah. Itu disebut dengan syirik. Syirik yang dalam Al-Quran disebutkan Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Riya ini termasuk syirik. Dan Al-Junaid juga berkata mengenai ikhlas, ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Disampaikan di depan saat tadi bahwasanya ikhlas itu adalah rahasia orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak diketahui
malaikat sehingga ia menuliskannya, tidak diketahui dengan setan sehingga ia merusakkannya, dan tidak diketahui hawa nafsu sehingga ia mengaturnya. Ini yang bahaya, karena hawa nafsu dia yang mengatur dari perbuatan riya itu. Jamaah rahimakumullah, dalam mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sesuatu itu karena Allah, mengerjakan sesuatu juga karena Allah. Bukan meninggalkan sesuatu karena orang lain. Wah, saya meninggal ini, oh ada ini, misalkan ada seseorang, ada pejabat dan sebagainya, oh saya harus meninggalkan ini. Atau mengerjakan sesuatu, ya, niat kita bukan karena Allah, karena seseorang. Baik meninggalkan maupun mengerjakan itu tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung kepada niat, dan bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia supaya ia mendapatkan, atau untuk perempuan supaya dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah rahimakumullah, ini sudah waktunya sholat isya. Ini belum selesai sebenarnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Belum sampai kesimpulan bahwasanya menyampaikan hasil infak, ya, judulnya ini menghasilkan infak. Kalau di share di grup ini bagaimana, yang didapatkan di grup beberapa waktu yang lalu itu, apakah termasuk riya atau bukan? Ini belum sampai kesimpulan, ini baru dasar-dasarnya ikhlas. Nah, ada yang menyangkal, oh itu riya itu dan sebagainya. Jadi belum sampai kesimpulan, sampai kepada dasar-dasarnya ikhlas, hadis ikhlas. Nah, mudah-mudahan menambah wawasan kita semuanya, untuk bisa kita introspeksi diri dalam kehidupan, dalam ibadah kita sehari-hari. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, karena sudah waktunya isya. Mungkin tidak ada tanya jawab, mungkin di akhir aja nanti kita akan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita meragukannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.